Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker dulu ya, biar enak ngomongnya. Gimana? Jadi Pak, saya diberikan kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dari Bapak bagaimana pergerakan saya selama ini sebagai calon guru penggerak. Umpan balik dari Bapak kepada saya. Oh, umpan balik ya. Iya Pak. Jadi yang pertama itu aksi nyata apa saja yang sudah dilakukan oleh saya selama mengikuti program guru penggerak. Aksi nyata ya, Iya Pak. bukan di angan-angan ya. Bukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, saya Kepala SMA Negeri 2 Sebulu. Nama saya Fadlil Zanur. Kebetulan kita berada di panggung SMA Negeri 2 Sebulu yang berlatar belakang program Si Acil. Saya ini anak cinta lingkungan. Ini adalah program andalan kita, program utama kita di SMA Negeri 2 Sebulu. Baik. Jadi pertanyaan Ibu Rianti sebagai guru penggerak, sebelum saya ke sana saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu berjalan setiap tahunnya dan setiap sekolah akan bertambah guru-guru penggerak-penggerak yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara aksi nyata, sebenarnya banyak yang telah dilakukan Bu Irianti ini. Tetapi mungkin kebanyakan kelemahan kita tuh lupa didokumentasikan atau diadministrasikan. Banyak sekali, kalau saya sebutkan satu persatu ini nggak akan selesai pada hari ini gitu. Tetapi karena memang ini dituntut untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, saya ambil ada 3 aksi nyatanya yang sangat kelihatan. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong apa? Kebetulan program kita adalah program Si Acil. Saya ini anak cinta lingkungan, itu kepanjangannya. Otomatis itu mempunyai kegiatan yang sinkron dengan program yang ada di sekolah. Jadi mengajak anak-anak, ayo bagaimana cara kita mencintai lingkungan. Cara mencintai lingkungan dengan apa? Yaitu adalah menjaga kebersihannya, gotong royongnya, menanam, memelihara, ya, menjaga tanaman, sehingga dengan adanya gotong royong dan program Si Acil ini, sekolah kita mempunyai brand 1000 bunga, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah School with 1000 Flowers. Nah, itu Pak Kadis langsung yang memberikan brand seperti itu. Itu merupakan kehormatan buat kami di SMA Negeri 2 Sebulu. Itu yang pertama, aksi nyata pertama, gotong royong, semangat kebersamaannya melalui program Si Acil. Nah, yang kedua, beliau ini juga di dalam kebetulan kita kan mau akreditasi nih. Beliau menjadi ketua tim akreditasi dan beliau juga memberikan paparan-paparan penjelasan tentang apa itu akreditasi dan persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk sekolah kita kepada guru-guru yang lain. Jadi beliau memberikan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan di dalam akreditasi. Nah, seperti kita ketahui kan sekarang ada 8 standar yang harus dipersiapkan. Nah, khusus di akreditasi ini ada berbagai hal yang lain lagi yang baru yang perlu disosialisasikan kepada guru-guru. Nah, itu beliau memberikannya. Mungkin ada rekaman yang kemarin sudah direkam ya. Itu sebagai bukti dan aksi nyata. Padahal banyak sekali, bukan hanya itu sih sebenarnya. Di dalam pembelajaran juga ada, ya. Di dalam hal-hal kurikulum juga ada. Tapi kita fokus kepada 3 tadi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di dalam pembelajaran beliau juga sangat bisa dikatakan aktif sekali membuat video pembelajaran di YouTube. Bisa dilihat itu di channel Semandalu atau Semandalu Channel karena kita punya YouTube. Di situ bisa terpampang nyata, aksi nyata. Bukan hanya Bu Ir sih, banyak guru, tetapi yang paling banyak beliau ini. Di YouTube, di Facebook juga ada ya. Banyak sekali ya. Kalau disebutkan satu persatu saya aja lupa. Mungkin beliau juga lupa juga karena saking banyaknya. Nah, pembelajaran ini beliau membuat sebuah ini bertepatan dengan apa yang dikatakan Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan kita, ya. Merdeka belajar. Merdeka belajar itu bagaimana kita memberikan keleluasaan kepada siswa. Ya, tidak hanya belajar itu di kelas terus, tetapi harus ada inovasi dan
kreativitas dari guru sehingga murid-murid itu suka di dalam belajar. Tidak ada rasa keterpaksaan, tetapi mereka semangat sekali. Nah, beliau ini memberikan pengajaran, pembelajaran yang luar biasa. Itu rekamannya juga ada, Bu, ya? Ada, Pak. Kepada para siswa. Sehingga siswa itu ketika belajar, khususnya dengan beliau itu, merasa senang, tenang, dan bersemangat. Karena di dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang kita perlukan adalah membuat siswa nyaman dulu. Kalau siswa tegang, siswa tidak nyaman, itu otomatis mereka juga tidak akan bisa mengikuti pembelajaran. Jadi istilahnya adalah buat pembelajaran itu menyenangkan. Si Bapak yang penjelasannya tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan, Ya. itu ya positif sekali, walaupun mungkin saya lebih banyak lagi harus belajar, Pak, lewat bimbingan Bapak. Yang kedua, Pak, pertanyaannya adalah apakah Bapak melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang saya lakukan dan apa saja perubahan yang sudah saya lakukan? Perubahannya seperti apa? Oh, kayak Power Ranger. Berubah. Jadi yang jelas semenjak Bu Irini mengikuti program guru penggerak, banyak sekali perubahan yang saya lihat. Karena saya seorang pimpinan, pemimpin, manajer, itu saya selalu memperhatikan setiap pegawai atau warga sekolah. Nah, intinya adalah nanti ada pemberian nilai atau evaluasi setiap tahunnya. Nah, kalau saya melihat Bu ini setelah mengikuti guru penggerak, ada beberapa hal perubahan dalam artian positif dalam diri beliau. Yang pertama, mohon maaf nih ya, jadi karena ini jujur saya harus katakan, dulu beliau itu kurang begitu rajin. Tapi setelah ikut guru penggerak ini, rajinnya kelebihan. Jadi terkadang guru belum datang, beliau sudah datang duluan gitu. Saya kira ngapain? Pak, ngerjakan tugas. Alhamdulillah. Jadi lebih kepada disiplinnya lebih lagi daripada biasa. Ini ada hal yang positif sekali. Jadi karena banyak tugas-tugas di guru penggerak ini membuat beliau ini harus membuat manajemen waktu yang luar biasa. Dia harus membuat schedule yang luar biasa. Nah, itu yang saya lihat selama ini. Jadi yang biasanya santai, nah sekarang dengan ada guru penggerak, setiap waktu itu berharga sekali. Jadi mulai disiplinnya tinggi sekali dan manajemen waktunya selalu tepat dan dihitung dengan waktu terus. Tuh. Dan yang kedua adalah rasa sosialnya sekarang tinggi. Komunikasi dengan setiap orang luar biasa. Kalau dulu karena beliau memang sudah sibuk, tapi sekarang dengan kesibukan beliau, mungkin dengan adanya guru penggerak ini juga kita harus berkomunikasi dengan setiap orang di sekolah ini. Akhirnya komunikasi beliau ini bagus sekali. Mulai baik. Dulu sudah baik, tapi dengan adanya ini mulai tambah akrab dengan teman-teman. Karena guru penggerak itu kan selalu berkomunikasi dengan siapapun. Dengan guru, dengan siswa, warga sekolah yang lainnya tanpa terkecuali. Nah, itu sudah dua ya. Komunikasinya bagus atau kompetisi sosialnya luar biasa. Yang ketiga, selalu mencari hal yang baru. Biasanya kan guru itu berpikir di zona yang aman dan nyaman. Ya sudahlah, seperti itu aja. Ya kan? Tidak ada pembaruan, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu diterapkan. Nah, ini beliau dengan adanya guru penggerak ini selalu mencari hal-hal yang baru. Apa itu? Bukan suami loh ya. Mentang-mentang mencari hal yang baru, mau cari suami yang baru atau yang baru gimana. Dalam artian positif adalah kira-kira pembelajaran yang terbaru atau pendekatan yang terbaru bagaimana disesuaikan dengan masa pandemi. Atau dikatakan metode apa lagi yang harus saya berikan di masa COVID ini sehingga bisa anak-anak itu tetap tertarik belajar melalui online. Karena selama ini online itu bisa juga membosankan kalau guru-gurunya tidak bisa membawakan atau memberikan
motivasi maupun sistem pembelajaran yang tepat dan cocok kepada anak-anak. Nah ini beliau selalu mencari, Pak, kira-kira apa lagi nih Pak yang cocok ini? Kira-kira kita harus memakai aplikasi apa lagi nih yang membuat anak-anak sehingga tertarik tetap belajar di masa pandemi ini, tetap semangat dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai siswa. Nah itu yang 3 juga yang sangat menonjol saya lihat perubahan di dalam diri Bu Ir selama mengikuti program Guru Penggerak. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Bapak. Ya. Yang terakhir Pak ya, menurut Bapak apa Ya. saja yang harus saya tingkatkan Pak dari saya secara pribadi ataupun untuk sekolah? Ya, yang pertama yang harus ditingkatkan adalah rasa sabar. Walaupun setiap orang itu harus mempunyai rasa sabar, tetapi karena guru penggerak ini akan banyak ngurusi orang, ya kan? Pasti akan menularkan, sharing apa yang didapat program di guru penggerak, kita akan berikan kepada teman-teman. Jadi yang harus ditingkatkan adalah rasa sabar. Karena walaupun sabar itu nggak ada batasnya, tetapi yang nama manusia itu pasti ada rasa sabar yang terbatas. Apalagi kita tempatnya hilap ya manusia itu. Nah yang pertama adalah sabar. Bagaimana terkadang tidak semua yang kita harapkan itu berjalan sesuai dengan kita inginkan. Tidak semua teman-teman itu mungkin atau orang-orang yang lain kita mengikuti apa yang kita inginkan. Nah disitulah yang kita butuhkan rasa sabar dan ikhlas. Apapun yang terjadi, kita fokus dengan guru penggerak. Mau lulus kah, mau enggak kah? Saya berharapnya lulus. Ketika mungkin apapun yang terjadi, mau lulus kamu tidak, walaupun tidak ikut guru penggerak lain, tetaplah menjadi guru yang inovatif, kreatif, dan menjadi penggerak dari teman-teman. Karena penggerak ini sebenarnya kan hanya sebuah nama, sebuah gelar yang disematkan kepada orang. Padahal sebelum ada ini pun ibu sudah bergerak dan menjadi penggerak kepada teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, selain rasa sabar dan ikhlas, yang perlu ditingkatkan adalah selalu berbagi ilmu, sharing terhadap teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, kita share kepada teman-teman. Jadi apa yang kita dapat itu biasanya ada balasan di dunia maupun di akhirat. Jadi kita berikan kepada teman-teman. Terserah teman-teman itu mau nerima atau tidak. Ini adalah ilmu di-sharekan. Walaupun sedikit ilmu itu lama-lama nanti berkembang dan baliknya kita juga mendapatkan amal yang baik. Jadi 2 itu saja sih, yang lainnya alhamdulillah sudah aman. Jadi yang pertama saya mengingatkan diri saya juga sendiri, harus sabar, harus ikhlas. Ketika yang kita jalankan itu tidak dihargai oleh orang lain, anggap aja kita belajar sabar dan belajar ikhlas. Karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat buat orang lain. Walaupun orang lain itu tidak menyadari bahwa kita itu bermanfaat buat orang lain. Yang kedua yang kita katakan adalah berbagi. Berbagi ini agak susah. Bukan berbagi suami atau istri ya, tapi berbagi ilmu. Karena apa yang dititipkan itu adalah amanah. Jadi amanah itu perlu kita sampaikan kepada orang. Apalagi di dunia ini kan kita nggak lama hidup. Paling tidak kita harus sharing kepada teman-teman. Sehingga nanti apa yang akan kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Jadi ilmu itu akan berbicara nanti. Saya berikan kepada siapa, ilmu itu akan mengatakan ini ilmu itu diberikan ke banyak orang dan itu berguna sampai orang itu sukses. Nah, saya kira itu sih yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Irianti tetap menjadi Bu Irianti yang down to earth. Down to earth itu tetap rendah hati, bukan rendah diri, ya kan? Tetap tidak berubah. Seperti Power Rangers, kalau berubah ke kebaikan senang sekali dan luar biasa sekali. Tapi satu hal adalah tetap sabar, tetap ikhlas dan selalu berbagi. Dan karena apapun itu adalah baliknya tadi juga. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan satu terakhir, jaga kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja sih.
Terima kasih Bapak Sama-sama. atas kesediaan waktunya Iya. untuk memberikan umpan balik kepada saya. Alhamdulillah. Mohon doanya Pak dan Amin. bimbingannya terus, semoga program pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya dan saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini kan diunggah di YouTube ya. Iya Pak. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Karena perlu like kalian, subscribe kalian kalau nge-like itu insya Allah dapat pahala. Karena ini untuk kebaikan kita semuanya. Ya, jangan lupa di Semandalu Channel, keep spirit, ya selalu tetap smart, tetap sehat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Pak, kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart. Pak.